Jadi gini Yan, kisahnya Yan, tentang masalah kesabaran Yan ya, yang dialami oleh orang-orang yang mulia, sahabat dan sahabiah, yaitu satu pasangan Yan, Ummu Sulaim dan Abu Talha. Sahabat ini Yan, Abu Talha ini ketika pergi jauh, anaknya qadarullah sakit, jatuh sakit. Anak dari Ummu Sulaim dan Abu Talha. Nah, dengan sakitnya ini qadarullah anak ini meninggal. Iya. Abu Talha nggak ada nih. Abu Talhanya lagi di luar. Jadi Yan tadi di kisah yang pertama kan, masya Allah ya. Iya. Begitu besarnya kesabaran para sahabat sama sahabiah. Iya. Itu Abu Talha dan Ummu Sulaim. Padahal anak itu adalah sudah menjadi fitrahnya manusia yang paling dicintainya ya, selain abah ibunya. Kita kadang-kadang anak tuh yang mendingan orang tua tuh mendingan ngasih anak, sakitnya anak buat orang tua gitu kan. Iya. Dia limpahin ke orang tua. Apalagi ini meninggal atau anak, tapi subhanallah karena mereka mengetahui keutamaan sabar itu seperti apa. Jadi ini kanan kiri? Ini ke kanan kan? Kanan. Ke bawah ya. Jadi mereka menerapkan kesabaran dalam kehidupannya, subhanallah. Makanya keutamaan selalu menyertai para sahabat ya, masya Allah. Nah ada lagi Yan di kisah yang kedua. Ada lagi nih? Ada lagi. Asik nih, paling asik nih. Ini sama Yan. Mulia juga masya Allah karena ashabi Rasulullah SAW ya, sahabat-sahabat Rasulullah ini. Kalau Ian baca buku-bukunya, itu subhanallah, bukan dari segi sabarnya aja Yan, dari segi perjuangan membela agamanya, terus juga dari bagaimana dia itu betul-betul bisa dibilang tuh udah 100% lah apa-apa buat hidupnya, agama dan panutannya itu Rasulullah SAW. Bahkan mereka rela Yan sampai memberikan badannya itu sebagai tameng kalau lagi perang, karena betul-betul cinta banget sama Rasulullah SAW. Nah kalau kita banyak mendengarkan kisah-kisah Yan, ya baik dari yang sabar ya, kisah yang tadi baru kita dengarin, atau yang sebentar lagi nih ada yang kisah sabar yang edisi 2 nih Yan, ataupun juga kisah-kisah lain itu, kita insya Allah bisa meningkatkanlah keimanan kita Yan. Hati jadi lembut ya? Iya betul. Dan biasanya Yan, orang-orang yang baca perjuangan para sahabat ya, ataupun juga orang-orang yang mulia, itu hatinya tuh lembut atau mudah ketika mendengar ayat Allah tentang azab, dia gampang nangis. Nah itu yang kita perlu tuh kadang-kadang. Iya. Ketika mendengar janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, ya bahkan ada air susunya segala macamnya, itu langsung berharap yang masya Allah, bahkan sampai meneteskan air mata karena bahagia. Jadi air mata karena takut dan ada air mata karena bahagia gitu Yan. Nah kita kembali lagi nih Yan, yang kedua Yan, ini dari sahabat namanya Julaibib radhiyallahu an. Namanya emang agak susah Yan ya, Julaibib. Ada serimpet. Iya, namanya susah tapi orangnya masya Allah Yan, mulia sekali. Bahkan dia kalau nanti Yan abis denger, ini orang spesial banget ya dengan Rasulullah SAW. Kayak penasaran tuh. Kisahnya Yan, Julaibib ini Yan, dia perawakannya sederhana Yan. Bahkan kondisinya juga maaf ya, itu orang yang masuk ke kategori orang miskin Yan. Ya lebih banyak kekurangan lah. Ya dari perawakannya dan segala macamnya memiliki banyak kekurangan. Akan tapi Rasulullah SAW sangat sayang kepada sahabat ini, yaitu Julaibib. Di antara kesayangan Rasulullah SAW ya, ketika dia sudah beranjak dewasa ya, dia ingin menikah. Nah Rasulullah SAW yang mencarikan pasangannya, gitu. Dicariin pasangannya. Rasulullah lagi. Ya Allah. Datang ya Rasulullah ya, datang ke salah satu kayak keluarga Ansor ya. Jadi kalau dalam sejarah Ian baca ada Muhajirin wal Ansor,
ya, baik di dalam Al-Quran, di hadis, di kisah, itu yang harus tahu Ansor itu adalah orang-orang Ahlul Madinah. Jadi yang nerima juga yang orang-orang yang hijrah dari kota Mekah. Nah, yang hijrah dari kota Mekah disebut muhajirin, gitu. Jadi kata hijrah. Dari kata hijrah. Ya, ilmu tuh. Alhamdulillah. Nah ini ya, kita kembali lagi ke Julaibib. Ketika dia pengen yang menikah, Rasulullah yang memintakan ke salah satu keluarga di Ansor ya. Masya Allah, keluarga yang cukup terkemuka. Dan anaknya cantik, baik, gadisnya segala macamnya. Nah, Rasulullah datang ke keluarga ini. Kemudian Rasulullah bertemu dengan ayahnya. Dan langsung ya, istilahnya kalau sekarang to the point lah. Gak pakai basa-basi. Gak pakai basa-basi, Rasulullah bilang, aku ingin meminang putrimu. Tentunya seorang sahabat ataupun salah satu siapapun di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah ingin meminang dari keluarganya, pasti ini sangat bahagia ya. Iya. Karena Rasulullah ya, komandan gitu, umat pada saat itu, atau pemimpin umat pada saat itu ingin menikahi anaknya atau salah satu keluarganya, pasti gembira. Ya Rasulullah, engkau ingin menikahi putriku, kata si abahnya ya. Sampai nada yang kaget gitu ya. Kata Rasulullah, la, tidak, bukan saya, tetapi sahabatku, yaitu Julaibib. Gitu. Julaibib ini yang mau dinikahi oleh Rasulullah SAW dengan anaknya dari kaum Ansor. Nah, sang ayah ya, ketika mendengar bahwa Julaibib ini mau minta, karena tadi ya, maaf perawakannya, terus juga kondisinya yang miskin, dia langsung seperti kaget ya. Julaibib ya Rasulullah, katanya. Iya, untuk sahabatku, katanya. Baik ya Rasulullah, kata suaminya ini ya, atau kata sang ayah ini. Aku akan rundingkan dulu dengan istriku. Akhirnya dia masuk ke dalam. Rasulullah nunggu nih di luar. Dia masuk ke dalam, terus dia tukar pikiran dengan istrinya. Istriku, Rasulullah SAW ingin meminang putri kita. Kemudian sang istri juga sama seperti ayahnya ketika di awal kaget. Berikan langsung, itu terima, jangan ditolak. Rasulullah yang minta, kita langsung kasih ya, putri kita untuk beliau. Kemudian sang suami menjelaskan, bukan untuk Rasulullah, tapi ini untuk Julaibib. Lah, jangan kamu kasihkan untuk Julaibib ini. Aku tidak mau, katanya. Nah, ketika perbincangan ini ya, sang anak nih dengar, sang putri ini dengar dari kamar. Ketika ayahnya mau beranjak, mau menghadap Rasulullah, sang putri membuka pintunya, kemudian ngejar lah ya, kayak ngejar atau nyamperin ayahnya. Ya ayah, aku mendengar dari perbincangan ayah gini, bahwa Rasulullah SAW membawakan salah satu seorang sahabat agar bisa menikahiku atau meminangku. Tapi engkau, wahai ayah dan ibu, keberatan. Kemudian sang anak sambil memberikan nasihat yang kepada kedua orang tuanya. Apakah engkau tidak menerima lah gitu ya, perintah dari Allah dan Rasulnya, atau tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya ingin menikahi aku dengan Julaibib? Maka sungguh aku ke kanan ya. Maka kata sang putri, Masya Allah ya, ini sahabiah ya. Jadi kalau sudah dengar dari Rasulullah selalu kayak seperti inilah yang Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na itu udah seperti kata-kata yang sudah apa ya? Kayak kalau zaman kita nih, kita ketemu dengan siapa tuh langsung gimana, sehat. Jadi udah kayak nggak perlu dipikir lagi gitu. Langsung udah otomatis keluar tuh bahasa. Kalau udah perintah dari Allah dan Rasulnya, dia langsung bilang Sami'na wa ata'na gitu. Dan sungguh aku tidak akan pernah menikah kecuali dengan Julaibib, kata sang putri ya. Jadi dia tidak melihat perawakan dari si Julaibib ini, ataupun juga dia tidak melihat kondisi keuangannya, dia miskin atau, yang penting ini perintah dari Rasulullah, aku akan taati. Siap. Karena apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu semuanya insya Allah yang terbaik gitu ya. Terus kan dalam Al-Quran juga dijelaskan ya, wa ati'ullah wa ati'ur rasul ya, taatlah kepada Allah dan taat juga kepada Rasulullah SAW. Jadi selalu berendengan ya. Jadi ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau taat kepada Rasul, maka kita udah salah satu menjalani ketakwaan atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti akan diberikan kemudahan, jalan keluar dan segala macam. Nah, ini yang diyakini oleh sang putri ya. Dia tidak memikirkan nanti ekonominya sulit,
atau seperti apa diejek orangnya gitu. atau harga dirinya turun, tidak. Yang penting ini perintah dan yang ditunjuk oleh Rasulullah itu insya Allah yang baik dan mulia. Akhirnya kembali sang ayah dan mengabarkan, ya Rasulullah, setelah kita berunding, putriku sendiri yang langsung menerimanya. Alhamdulillah. Iya. Kemudian Rasulullah mengabarkan kepada Julaibib, wah, yang namanya orang yang ya zaman sekarang kalau udah jatuh cinta sama seseorang dan dia ingin menikahinya, kemudian diterima sama mertua lah sekarang. Dan apalagi putrinya sendiri yang mau, kan pasti suatu kegembiraan kan ya. Seneng yang hari nggak bisa regut, nggak bisa tidur, kepikiran terus. Ngitung tanggal, dicoret-coret dan ini kapan nih nikahnya, disobek-sobek bukan coret-coret. Udah kepikiran terus nih Yan sama Julaibib, ya Allah, aku akan menikahi salah satu seorang yang Masya Allah di kalangan Ansor katanya. Lagi senang-senangnya ya, datang panggilan jihad ya. Rasulullah SAW memberikan pengumuman, ayo kita jihad untuk berperang membela agama Allah dan melawan orang-orang yang kafir ya? Iya, pada saat itu. Julaibib sempat bingung kan. Dia lagi sumringahnya. Julaibib radhiyallahu anhu ya. Sumringah nikah dan langsung diterima oleh keluarganya. Di sisi lain, ini perintah dari Allah dan Rasulnya untuk jihad. Akhirnya dia tanpa ragu ya. Setelah itu dia tanpa ragu, bismillah. Aku berangkat untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berperang ya. Dan subhanallah ketika selesai peperangan ya, singkat cerita ya, karena tidak dijelaskan di dalam peperangannya atau apa enggak, akan tapi diceritakan tentang keutamaan dari Julaibib ini ya, lebih ke arah sana dari kisah ini. Jadi ketika sudah selesai berperang, Rasulullah ya, khasnya kalau habis berperang itu selalu nanya kepada para sahabatnya, siapa yang gugur, siapa yang syahid, siapa yang gugur gitu. Selalu nanya kepada sahabatnya, Fulan bin Fulan ya Rasulullah, Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Selalu sahabat ngabarin, ini Rasulullah yang meninggal, ya Rasulullah yang meninggal. Nah ketika Rasulullah nanya, kok nggak ada nih nama Julaibib, dan Rasulullah belum nemuin juga, belum lihat yang hidupnya ya. Ini kemana Julaibib? Akhirnya Rasulullah bertanya kepada sebagian sahabat, coba kamu cari Julaibib radhiyallahu anhu. Kamu cari apakah dia gugur di medan peperangan. Dicari ya, akhirnya ketemu. Dia lagi dalam keadaan tersungkur dan di kanan kirinya atau di sekitarnya itu ada 7 orang musuhnya sudah dalam keadaan meninggal. Ya Allah. Kemudian dia balik tuh ke Rasulullah dan mengabarkan, dan Rasulullah kembali ke tempat di mana Julaibib tersungkur ya. Ketika sampai di sana, Rasulullah mengucapkan kepada orang-orang sahabat yang ada di sekitarnya ya, yang masih hidup, Julaibib ini telah membunuh orang-orang yang ada di sekitarnya ini, yang 7 orang, dan kemudian dia pun juga terbunuh. Dan Rasulullah SAW sampai bilang gini ya, ini adalah aku dan aku adalah dia. Jadi saking cintanya dan Masya Allah mulianya ini sahabat ya. Jadi sangat Rasulullah ini begitu sayang sepertinya kalau dalam kisah ini kan kepada Julaibib. Ian lihat aja di pertama diliatin dicariin buat dia nikah. Ketika dia tidak ada di hadapan Rasulullah cari. Ketika meninggal, Rasulullah sampai bilang, ini adalah aku dan aku adalah dia. Dan setelah itu ya belum beres lagi, diambil jasadnya Julaibib dan ditaruh di pundaknya Rasulullah SAW. Saking Masya Allah sayangnya ya. Nah setelah itu ya, bagaimana sang istri juga mendapat doa dari Rasulullah SAW, yaitu dengan doa, ya Allah, berikanlah dia kemudahan dan jangan berikan dia kesulitan di dalam kehidupannya. Setelah doa itu ya, dia menjadi orang yang kaya raya di kaum Ansor sampai akhir hayatnya. Jadi suaminya itu siapa? Julaibib radhiyallahu anhu, dia gugur di medan peperangan sampai syahid. Sedangkan istrinya menjadi orang yang terkemuka dan kaya raya di masanya, yaitu di masa Rasulullah, yaitu di kalangan kaum Ansor. Nah ini buah kesabaran ya. Iya, jadi walaupun sudah ada kesenangan di depan mata, tapi dia tetap sabar menjalankan ketaatan sebagaimana tadi di yang pertama kan dijelaskan kan ya. Di pembuka tentang kisah sabar ini, bahwa sabar itu ada 3 macam, di antaranya sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanallah. Itu kita bisa lihat ya. Jadi kesenangan mau sebesar apapun ya,
di depan mata itu gugur dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, orang-orang yang mulia ini ya, mudah-mudahan kita bisalah memberikan sesuatu untuk agama kita ya, baik dengan kesabaran yang kita hadirkan ataupun juga perjuangan untuk membela agama kita, itu agama Islam. Masya Allah. Ya begitulah kisah dari sahabat yang sangat mulia Julaibib radhiyallahu an. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besarnya sahabat ini sampai-sampai nikah dijalaninya dia tinggalkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita minta tolong nih, tolong sebutin keutamaan sahabat ini ya. Tolong tulis di bawah di komen. Kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya ke sahabat ini? Bagi yang bisa jawab keutamaan-keutamaannya, insya Allah kita akan kasih hadiah atau gift 100.000 pulsa gratis, ya Gayam? Insya Allah. Insya Allah. Biar kita bisa lanjut terus. Okay? Makin semangat, insya Allah. Insya Allah. Sehari 8 kali ya. Mantap. Mantap.